Om Swastiastu, selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Idewo Gede Oka Satika, Kepala SMP Negeri 4 Amblapura di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. SMP Negeri 4 Amblapura memiliki luas lahan yang sangat luas, 96,90 meter persegi, hampir 1 hektar. Nah, lahan yang sangat luas ini belum semuanya terisi oleh bangunan atau gedung yang ada di sekolah. Tetapi masih ada di beberapa titik tanah yang belum terisi bangunan atau lahan kosong atau bisa dibilang lahan tidur. Nah, lahan tidur ini menimbulkan sebuah permasalahan yang ada di sekolah. Kenapa? Karena lahan-lahan kosong atau lahan tidur ini banyak yang tidak terawat, menimbulkan pemandangan yang tidak bagus dan terkesan kumuh. Nah, permasalahan ini disebabkan oleh pertama, kurangnya pemahaman guru dan juga siswa tentang gaya hidup berkelanjutan. Misalnya, apa yang bisa dilakukan untuk mengolah lahan tidur yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, masih kurangnya pemahaman karakter siswa tentang profil pelajar Pancasila yang ada di sana bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Dalam permasalahan ini ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengubah lahan kosong ini menjadi kebun. Yang pertama, guru-guru dan siswa itu masih belum punya pengalaman dalam teknik bercocok tanam atau berkebun ataupun bertani. Yang kedua, ada juga faktor dari luar, misalnya ada ayam dan hewan-hewan peliharaan dari rumah-rumah keluarga yang ada di sekitar sekolah. Nah, untuk itu mari simak video aksi nyata saya, yaitu berdisko berkebun di sekolah. Langkah apa yang pertama saya lakukan itu adalah mengajak Bapak Ibu guru untuk berkumpul bersama, buat sebuah komunitas belajar atau kumpul untuk membicarakan program yang akan kami lakukan. Itu adalah program berdisko, yaitu berkebun di sekolah. Nah, setelah pertemuan dengan Bapak Ibu guru, setelah disetujui, baru dilanjutkan oleh wali kepada siswa-siswi yang ada di sekolah. Nah, setelah semuanya disetujui, baru kita pertama melakukan penggarapan lahan. Kita membersihkan lahan atau lingkungan sekolah yang belum dimanfaatkan ini. Mengajak siswa, mengajak guru, kita bekerja sama bahu-membahu membersihkan ranting pohon, pohon pisang, dan juga pohon kelapa yang sudah kita tebang. Nah, setelah bersih, barulah kita melakukan penggarapan lahan. Yaitu pertama membuat bedengan dan juga menyiapkan jenis tanaman yang akan kita tanam. Nah, setelah itu kita melakukan penanaman di kebun yang sudah dipersiapkan. Kita melibatkan siswa dan juga guru-guru yang ada di sekolah. Nah, kita melibatkan siswa dari pemupukan, menanam, dan juga melakukan perawatan. Nah, bisa dilihat dalam video bahwa siswa dan guru itu sangat semangat sekali dalam bekerja. Bagaimana bisa dilihat siswa itu sangat antusias dalam membersihkan kebunnya, merawat kebunnya, seperti pada video itu merawat pohon pepaya. Jadi tanaman yang ditanam itu tidak hanya sekedar ditanam, tetapi juga dirawat, bagaimana pemupukannya, bagaimana penyiramannya, terus membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh di kebun yang ada di sekolah. Nah, sampailah pada saatnya kita panen bersama, panen bunga gumitir lebih dulu. Nah, itu baru kita panen pepaya yang kita tanam di sekolah. Yang dulunya lahannya masih berbentuk konvensional, bedengan lurus-lurus, tapi di tahun kedua kita sudah memberikan anak-anak untuk mengeluarkan idenya, membuat pola kebun mereka masing-masing, memilih jenis tanaman apa yang mereka akan tanam, sehingga anak-anak itu bisa mandiri, mengeluarkan ide kreatifnya sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, anak-anak akan mempunyai kesadaran sendiri, senang mereka dalam melakukannya, sehingga setiap pagi mereka datang ke sekolah melihat kebunnya, apakah kebunnya sudah disiram, apakah rumput liarnya sudah dicabut dan sebagainya, sehingga kemandirian mereka itu muncul di periode kedua, sehingga anak-anak sudah mandiri dalam menggarap kebun-kebun yang mereka sudah program sendiri. Dan ini adalah hasil panen pepaya yang langsung ditimbang oleh guru dan juga siswa.
dan juga dibeli oleh guru dan siswa itu sendiri yang berminat. Adapun dampak positif dari aksi nyata berdisko atau berkebun di sekolah, yang pertama, bagaimana kita melihat lahan kosong yang dulunya itu terkesan kumuh, kotor, tidak terawat, sekarang menjadi bagus, cantik setelah ditanami bunga dan juga pohon pepaya. Kemudian yang kedua, tanaman yang mereka tanam, baik itu gumitir dan juga pepaya, itu sudah menghasilkan. Hasilnya juga sudah bisa dijual oleh anak-anak dan juga guru. Banyak orang yang membeli, dari siswa, guru, dan juga masyarakat. Bahkan ada dari guru-guru sekolah lain, itu juga ikut memesan pepaya yang kita tanam, karena semuanya organik. Kemudian yang ketiga, paling penting itu adalah karakter dari profil pelajar Pancasila anak-anak itu sudah tumbuh sangat bagus sekali. Yang dulunya belum terjalin kerjasama yang baik, kemandirian mereka belum muncul, nalar kritis mereka belum muncul, tetapi dengan adanya proyek berdisko ini, anak-anak mulai muncul ide-ide kreatif mereka. Bagaimana terbukti dengan mengolah lahan, mereka itu sudah menggunakan ide dan membuat pola mereka masing-masing. Tanaman apa yang mereka tanam. Kemudian setelah mereka menanam, itu awalnya mereka masih melakukan penyiraman dengan menggunakan ember. Tetapi dengan kemandirian mereka punya ide menggunakan botol-botol dari plastik itu untuk menyiram. Mereka isi air, kemudian dilobangi, airnya itu menetes seperti infus, sehingga anak-anak tidak lagi harus menyiram terus-menerus. Jadi airnya itu menetes ke tanaman. Nah, itu hal-hal positif yang didapatkan, dan terutama buah pepaya yang mereka petik itu dikonsumsi bisa juga menambah gizi bagi anak-anak. Demikian dampak positifnya. Om Swastiastu, Pak Dewo ini kreatif sekali ini. Ini adanya pohon seperti ini, buahnya bisa dipetik, daunnya, pohonnya ini juga berfungsi sebagai perindang sehingga nyaman. Nah, jadi terima kasih Pak Dewo, jangan berhenti berjuang, jangan berhenti berkarya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya ada di SMP 4 Amlapura menyaksikan hari ini panen pepaya. Panen perdana. Luar biasa. Saya mengapresiasi kepada Bapak Kepala Sekolah dan seluruh jajaran SMP Negeri 4 Amlapura, dan utamanya juga anak-anak. Kalau kita lihat di sebelah situ, mereka sedang berlatih berkebun ya. Nah, itu dia anak-anak sekarang lagi giat-giatnya. Mereka mempraktikkan proyek P5-nya. Nah, saya berharap jadi apa yang sudah didapatkan oleh Pak Dewo selaku kepala sekolah dan juga sebagai guru penggerak, ini adalah bagian dari prakarsa perubahan. Betul ya Pak Dewo ya? Prakarsa perubahan yang beliau bangun. Ini saya berada di SMP Negeri 4 Amlapura, Kabupaten Karangasem. Ini sebenarnya bagus ya. Sekolah ini saya rasa bisa menginspirasi, ada banyak sekolah di manapun berada. Enggak hanya yang ada di Karangasem, Bali atau sekitarnya, tapi semua sekolah di Indonesia ya. Ya, saya sangat bangga sekali pada anak-anak. Artinya apa yang teori yang diberikan di kelas dipraktekkanlah ya di proyek P5 ini. Jadi anak-anak tidak mengenal panas, dia semangat untuk menyiram tanamannya, mengisi botol-botol yang sudah dipasang di dalam masing-masing tanaman itu. Sangat berkesan ya, karena kita bisa mengajarkan kepada siswa bagaimana cara bercocok tanam. Dari awalnya siswa tidak tahu, kemudian dapat bimbingan dari guru-guru, terutama di sini ada salah satu guru di SMP Negeri 4 Amlapura merupakan pakar pertanian, jadi kita bisa sharing di sana. Saya merasa sangat senang setelah hasil yang telah kita dapatkan selama ini. Saya masih teringat jelas di mana saya bersama adik-adik kelas juga ditemani oleh para guru membangun lahan sehingga lahan ini bisa menjadi tanah yang produktif. Oke, jadi pesan saya mengenai proyek P5 yang sudah saya lakukan selama ini, saya harap kedepannya proyek P5 ini terus berkelanjutan sehingga teman-teman bisa berpartisipasi untuk menanggulangi masalah-masalah yang ada pada pengolahan lahan. Demikian video aksi nyata berdisko yang sudah saya lakukan di sekolah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat.